Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Ramadhani, NIM 191011161100005. Pada video ini adalah video lanjutan dari tugas akhir mata kuliah dasar-dasar membaca, menulis sinopsis dari dua jenis buku, yaitu jenis novel dan juga jenis teks perkuliahan. Pada video ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sinopsis yang sudah saya buat dalam bentuk dokumen, tulisan, dan juga sedikit penjelasan bagaimana isi dari kedua buku yang sudah saya baca. Buku yang pertama yang akan saya jelaskan adalah buku novel berjudul Biar Kita Saja, karya Adelina Mayangsari. Jadi buku ini diterbitkan oleh Easy Book di tahun 2013. Isi buku ataupun cerita yang diberikan ataupun disuguhkan kepada kita adalah kehidupan mahasiswa baru bernama Raina. Jadi sebagai mahasiswa baru tentu kita perlu ya namanya menyesuaikan diri terhadap lingkungan barunya. Apalagi bagi siswa sekolah beranjak ke perkuliahan. Nah, Raina ini memiliki pribadi yang ceria dan juga ramah yang membuatnya mudah untuk bergaul dan tentunya berhasil menjalin pertemanan dan menemukan informasi-informasi tentang kegiatan mahasiswa yang dirasanya perlu untuk dia ketahui. Nah, dengan pribadinya tersebut, Raina memutuskan bergabung dengan kelompok kegiatan yang dia gemari, yaitu kegiatan fotografi, yang tentunya berkat informasi yang sudah dia cari tadi. Nah, kelompok fotografi ini menjadi kisah awal dari Raina dan tokoh bernama Miko, seorang seniornya di dalam kelompok tersebut. Dari berkenalan hingga menjadi semakin dekat, dari mengerjakan tugas kuliah, tugas kegiatan kampus, sampai makan dan mengobrol via telepon setiap malam, mereka lakukan setiap hari demi hari. Kedekatan mereka itu bahkan sampai didukung dan juga diketahui oleh para sahabat ataupun teman-teman yang ada di sekitar mereka, baik itu di kelas ataupun juga di kelompok tersebut. Nah, seiring dengan kedekatan mereka akhirnya berpacaran dan juga menjalin hubungan bersama, yang mana setiap harinya Miko itu selalu membuat Raina ini menjadi sosok sebagai sosok yang layaknya seorang putri, dijunjung dan juga diperlakukan secara baik dan juga diperlakukan secara manis. Namun kisah mereka itu harus diterpa masalah dengan kedatangan tokoh lain bernama Denny yang merupakan mantan pacarnya dari Raina. Nah, kehadiran Denny ini membuat tokoh Raina itu bingung dengan pilihan hatinya, ditambah dengan kenangan-kenangan yang diberikan ataupun yang sudah mereka lalui semasa SMA itu kembali teringat ketika mereka mengunjungi ataupun sedang bercerita satu sama lain. Nah, kedatangan dan juga kedekatannya dengan Denny ini itu membuat hati Raina semakin bingung, ditambah dengan kehadiran perempuan lain yang tentu juga menambah sakit, dan Raina itu semakin bingung dengan apa yang ingin dia kehendaki.
sampai suatu ketika semua masalah yang sudah terpendam, semua masalah yang uh, setumpuk demi setumpuk diceritakan di dalam novel ini akhirnya pecah dan membuat ketiganya, bahkan tokoh lain yang satunya, perempuan lain ini, berempat itu mengalami sakit hati ketika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada akhirnya Raina ini bisa menetapkan hatinya dan memilih seseorang yang dapat dia tentukan apakah dia layak untuk mempertahankannya ataupun merelakannya. Jadi pada akhir cerita ini dia sudah memantapkan hati dalam memilih pilihan hatinya, yang mana dia memilih merelakan kenangan lamanya untuk membuka lembaran baru kisah hidupnya. Nah, dari sinopsis yang sudah saya jabarkan ataupun sudah saya jelaskan dari video ini, dapat dikatakan bahwa kelebihan novel ini adalah pada alurnya yang mudah untuk dimengerti. Penggunaan bahasanya juga terbilang tidak berat untuk dibaca, terutama bagi anak SMA yang senang ataupun gemar membaca buku novel-novel. Buku ini juga tidak tebal, hanya 140 halaman, yang mana akan membuat kita nyaman ataupun dalam artian tidak membuang-buang waktu kita di dalam membaca buku ini, dalam memahami ataupun juga menikmati isi buku, isi cerita yang ada di dalam buku ini. Nah, tidak hanya itu, tema yang diberikan oleh buku ini adalah tema percintaan dan romansa yang penuh, artinya tidak ada sisipan tema lain selain dengan tema romansa percintaan. Tema ini terkadang cocok bagi anak SMA, apalagi perempuan yang gemar membaca kisah percintaan yang ada di dalam buku. Itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh buku ini. Lalu apa yang menjadi kekurangan di dalam buku ini? Menurut saya pribadi, apabila kita membacanya dengan cukup teliti, terdapat kata-kata yang dirasa itu apabila tidak ada kata tersebut, mungkin penyampaian maksud dari novel ini bisa tetap dimengerti oleh para pembaca. Lalu juga penggunaan kata-kata yang cenderung boros banyak sekali saya temukan di dalam buku ini. Contohnya adalah penggunaan kata yang tidak efektif, kata sama pada kalimat aku diwawancarai sama Kak Miko. Sebenarnya kata ini bisa diganti menjadi kata yang lebih efektif menggunakan kata oleh untuk menyatakan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi dari kalimat aku diwawancarai sama Kak Miko akan lebih bagus penggunaan katanya jika aku diwawancarai oleh Kak Miko. Nah, kekurangan lain di dalam buku ini adalah alur cerita yang menurut saya cukup terlalu biasa dan terlalu banyak untuk di pasaran. Sudah banyak cerita ataupun tema-tema seperti ini yang banyak bermunculan di pasaran, sehingga ketika seseorang membacanya mungkin akan sedikit bosan dengan cerita yang seperti ini. Bagi saya yang ingin menemukan buku yang bertemakan mungkin memang sedikit ada romansa, namun tidak terlalu banyak romansa di dalamnya, buku ini kurang cocok untuk dibaca oleh mereka. Namun
bagi anak SMA perempuan terutama yang menyukai uh, tema-tema percintaan yang sepenuhnya ada di dalam sebuah cerita, maka bisa dikatakan buku ini masih cocok untuk mereka. Namun bagi kita ataupun pembaca yang ingin mencari nuansa ataupun tema-tema lain dari berbagai tema yang ada, saya rasa kurang cocok untuk membaca buku ini. Tidak hanya itu, penyelesaian konflik di dalam buku ini juga cenderung sedikit dipaksakan. Bahkan ketika konflik itu mulai mereda, penyelesaian ataupun adegan-adegan yang dipaparkan ataupun diberikan penulis di dalam buku ini terkesan dipaksa masuk dan juga terpaksa harus menyatu di dalam sebuah cerita. Namun terlepas dari alur dan juga tema yang sudah saya jabarkan tadi, penggambaran setiap karakternya ini juga cukup jelas, tidak menjadi kelemahan ataupun kekurangan dari buku ini. Baiklah, selanjutnya adalah buku teks perkuliahan yang akan saya paparkan ataupun menjelaskan sesuai dengan sinopsis yang sudah saya buat di dalam teks dokumen. Buku teks yang saya pilih dalam tugas ini adalah buku yang sama pada video-video sebelumnya, yaitu Terampil Berbicara, Teori dan Pedoman Penerapannya, karya Dr. Haji Zulkifli Musaba MPD. Jadi buku ini adalah buku yang berisi tentang materi dasar-dasar berbicara yang dibuat untuk para mahasiswa jenjang sarjana S1 dan mungkin bisa dipakai ataupun dibaca oleh masyarakat luar yang tertarik dengan kegiatan berbicara. Nah, buku ini sendiri memuat dasar-dasar di dalam berbicara dan juga konsep praktik di dalam kegiatan berbicara itu sendiri, baik kegiatan yang bersifat resmi ataupun juga kegiatan yang cukup santai untuk kita lakukan bersama. Nah, semua hal yang berkaitan dengan kegiatan berbicara ini dapat didapatkan melalui kita membaca buku ini. Nah, lanjut pada pengertiannya sendiri, berbicara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menyampaikan pikiran ataupun gagasan kepada pihak lain yang dipelajari oleh sebagian orang. Nah, namun terlepas dari itu, keterampilan ini ternyata dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan, minat, dan manfaat yang ingin didapatkan oleh seseorang. Melalui buku ini juga seseorang itu dapat meningkatkan keterampilan berbicaranya melalui latihan dan praktik yang sudah dijelaskan di dalam buku ini untuk bisa dilakukan di dalam kesehariannya. Apabila sudah dilakukan, maka konsep-konsep yang ada itu dapat kita pelajari di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini juga memuat kegiatan-kegiatan yang biasanya terdapat keterampilan berbicara itu dilakukan, baik kegiatan resmi ataupun juga kegiatan yang santai. Nah,
Contohnya seperti kegiatan seseorang yang melakukan debat dengan seseorang, baik itu debat capres, debat yang dilakukan pada saat perlombaan, ataupun juga debat-debat lainnya. Mengadakan rapat kegiatan, melakukan pidato, bahkan juga mengikuti lomba bercerita dan menjadi seorang pewara atau pembawa acara di dalam sebuah acara. Buku ini memuat hal-hal yang sudah saya jabarkan tadi, berisi tentang penjelasan dan juga praktik yang bisa dilakukan di setiap harinya dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan kita di dalam berbicara itu sendiri. Nah, melalui praktik yang ada, melalui praktik yang dijabarkan buku ini, tentunya buku ini mengharapkan mahasiswa atau bahkan masyarakat luar, masyarakat yang gemar di dalam kegiatan berbicara ini mampu mengembangkan keterampilan berbicaranya menjadi lebih berkualitas dibandingkan keterampilannya sebelumnya ketika belum membaca buku ini. Nah, melihat sinopsis ataupun penjabaran yang sudah saya berikan ini, saya sendiri berpandangan bahwa buku ini memiliki kelebihan dari gaya bahasanya yang mudah untuk dipahami. Pembahasannya juga tidak cukup berat, yang mana bagi seorang mahasiswa sarjana tingkat 1 dalam memahami isi buku ini dapat dikatakan mudah ataupun dapat memahami dengan baik. Bahkan saya merasa bahwa anak SMA kelas 3 sederajat itu juga dapat memahami buku ini karena apa yang sudah saya jelaskan, yaitu gaya bahasa dan juga cara menyampaikan sebuah informasi ini mudah untuk ditangkap oleh seseorang. Tidak hanya itu, buku ini juga memuat berbagai kegiatan ataupun saat-saat seseorang bisa melakukan keterampilan berbicara itu, berisi juga penjelasan yang memuat dari keseluruhan kegiatan keterampilan tersebut. Nah, tentu ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa ataupun pembaca yang menyukai kegiatan keterampilan ini, karena penjelasannya yang cukup banyak diberikan di dalam buku ini. Buku ini juga sudah merupakan cetakan keempat, ataupun yang saya pegang ini adalah buku edisi keempat, yang membuktikan bahwa buku ini sudah diminati ataupun banyak digemari oleh masyarakat ataupun mahasiswa yang sedang mempelajari buku ini. Tidak hanya itu, buku ini juga memuat lampiran berisi contoh-contoh yang bisa digunakan pada saat kita latihan, baik itu contoh pidato, bahkan juga ada lampiran-lampiran idiom kata dan juga peribahasa atau ungkapan dan kosakata yang tentunya juga menambah pengetahuan kita terhadap kata-kata ataupun kosakata baru. Nah, namun terlepas dari itu, saya sendiri merasa bahwa karena banyaknya kegiatan ataupun contoh yang dipaparkan di dalam buku ini, ada yang dapat dibilang terlalu mendalam, terlalu banyak dijelaskan, dan ada juga materi ataupun informasi yang tidak diberikan secara penuh.
Artinya penjelasan di dalam buku ini saya rasa informasi yang diberikan ini di dalam satu contoh ada yang terlalu banyak, bahkan juga ada yang tidak ada sama sekali informasi yang memuat konsep yang kita sebagai para pembaca yang mungkin belum mengenal bagaimana cara melakukan ataupun menerapkan keterampilan ini dengan baik, itu yang perlu diingat itu tidak memuat konsep tersebut. Jadi saya rasa perlu adanya konsep yang perlu diingat di dalam pemaparan dari beberapa contoh yang ada. Lalu juga informasi yang sudah saya katakan tadi bahwa ada sedikit informasi berlebihan seperti di dalam buku ini tadi sudah saya paparkan bahwa ada sedikit informasi yang berlebihan yang mana jikanya hal tersebut tidak dipaparkan juga tidak menjadi masalah di dalam proses kita belajar, seperti letak ataupun bagaimana posisi tempat rapat yang biasanya dilakukan. Itu saya rasa apabila tidak dimuat di dalam buku ini juga dapat memuat informasi yang mudah untuk kita pahami bagaimana cara ataupun menerapkan keterampilan berbahasa itu sendiri. Bahkan juga pengaturan tempat diskusi saya rasa apabila dihilangkan juga tidak masalah di dalam pembelajaran ataupun dalam kita melakukan praktik langsung seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan di dalam video ini. Apabila ada kesalahan ataupun juga kekeliruan dalam proses saya membuat sebuah tugas, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.